Halo, selamat sore rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan sore ini saya akan membuat analisa dan strategi lagi di pair Euro USD. Hari ini adalah hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, jam menunjukkan pukul 4 sore lewat 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Sebelum saya buat strateginya, kita ulas lagi ke strategi di hari kemarin ya. Kemarin kita akan berencana mencari opsi buy di kisaran area ini ya, atau sedekat mungkin ini. Dan di hari Jumat kemarin harga sempat mantul di sini 20 pips ya di upper ini, dan lalu masuk area ini di tengah ini sempat mantul 11 pip, dan di hari ini dia seperti terlihat break ya area ini ya. Tapi ini mencoba untuk masuk lagi, dan ini candle running ini nggak tahu nih, ini kurang 10 menit lagi apakah bisa close di atas ini ya 1.0010 ya teman-teman. Dan kecenderungan arah ini masih turun ya teman-teman. Kirain kemarin mau naik dulu lah sampai misalnya 1.0125 ya, kayak apa namanya ya, retest support yang di break sebelumnya gitu, kemudian fix di sini menjadi resist baru turun ya. Ternyata kemarin nggak ada koreksi naik sampai sejauh itu. Saya udah pasang TP di sini dan harga ternyata lanjut turun ya teman-teman. Dan saya di sini masih hold buy ya teman-teman, tapi melihat kecenderungan arah ini sepertinya saya nanti kalau ada koreksi yang cukup lumayan saya mau entry sell ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini kelihatannya buy-nya banyak sekali ya teman-teman, dan kelihatannya minusnya banyak ya. Padahal ini kalau teman-teman perhatikan di sini itu kira-kira saya hanya minus sekitar $200 kurang ya teman-teman, dari modal awal $7.148 itu, which is nggak sampai 10%. Kalau misalnya ini minus 10%, berarti saya udah minus $700 ya, 10% dari modal ini. Bahkan minusnya belum sampai 5% dari modal aja, ini belum ya teman-teman. Jadi memang saya masih atur money management dengan baik ya, apalagi ini sifatnya counter trend ya. Jadi saya nggak pasang apa namanya lot yang terlalu besar. Dan kemudian ini dengan equity segini, dengan jumlah open lot yang terbuka 2,2 lot ya kisaran itu, ini masih ketahanan 3000 pips ya teman-teman. Artinya ini masih jauh sekali ya. Nggak tahu sendiri kalau teman-teman di rumah kalau trading pakai ketahanan berapa biasanya ya. Biasanya kalau yakin saya bisa pakai ketahanan 1000 sampai 2000 pip, karena kemarin nggak terlalu yakin jadi saya cuma open posisi coba-coba aja ya, karena kalau lihat apa namanya di sini ya, kalau teman-teman lihat ini di acuan besar ya, saya pakai BB 4 bulanan, ini dia udah bermain lama sekali di bawah MA 4 bulanan ya, udah setahun lebih ya di sini. Itu 2021 bulan 6 ya, ini artinya bulan Juni ya 2021 dia bergerak turun terus sampai saat ini bulan Agustus ya teman-teman. Dan ini MA-nya terlalu nukik, dan ini MA 4 bulanan belum flat sama sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan dia habis turun-turun, ini masih mending ya, ini turunnya agak landai, dia masih main ke upper BB 4 bulanannya ya. Nah, maksud saya kalau misalnya ada kenaikan seperti ini, tadi kan penurunan ya. Ini dia kan terus bermain di atas ini 4 bulanan. Nah, ini maksud saya belum flat seperti ini teman-teman MA-nya. Jadi dia harga belum turun ke lower BB 4 bulanannya teman-teman. Ini kalau ini 2017 bulan 4 sampai di sini 2017 bulan 10, ini nggak sampai setahun dia udah ini ya. Nah, itu yang di sini historinya nggak kelihatan nih. Ini sih parah ini turunnya kayaknya nih. Lama juga ini nih. 2015 ini berapa nih? 2014 ya, ini mungkin setahunan juga. Nah, ini
Ini udah setahun di sini paling enggak ya harga main dulu lah di atas MA 4 bulanan ya sampai upper sini atau upper sini lah gitu. Itu sih cuman asumsi saya aja ya pada faktanya tapi belum. Ini karena udah lama main ya. Nah, ini udah mulai profit open posisi yang bawah ya. Oke. Jadi ini open posisi sebanyak ini masih ketahanan 3000 pips ya teman-teman. Nah, ini kalau naik, nanti naik. Ini rencananya opsi buy-nya mau saya close di upper BB harian ya. Kita zoom out dulu ya. Nah, ini harga dari kemarin belum bermain di atas MA harian ya. MA hariannya belum ada flat sama sekali. Saya hapus dulu ya ini. Oke, nah ini ya. Belum ada flat. Nah, maksudnya flat yang kayak gini, ini kan main di bawah terus ya, main di bawah, kemudian ini flat ya. Nah, seperti ini. Kalau main di atas MA harian dan di uppernya nih mau saya close, buy-nya yang ada terus saya coba open posisi sell ya. Jadi agak-agak hedging gitu. Nah, ini mulai mencoba naik ya. MA hariannya mulai landai ya. Tapi harga saat ini masih bermain di bawah Open Tokyo dan London, artinya ini seller Tokyo dan London masih dominasi ya teman-teman. Nah, nanti ini kalau naik ini kecenderungan arahnya masih turun ya teman-teman, nih udah mulai mau turun cukup kuat karena nih MA mingguan sudah mau keluar standar deviasi BB-1 bulanannya. Ini artinya trennya bakalan cenderung kuat. Jadi artinya kalau nanti pun ada koreksi naik seperti ini, maka kemungkinan besar itu cuma sesaat dan kemungkinan dia bisa mantul turun lagi teman-teman, karena arah trennya sudah mulai turun ya. Yang saya maksudkan di sini adalah tren besar ya kalau yang saya bilang ya. Maksudnya kalau yang di termasuk SOP yang saya bikin ya. Kalau di kelas workshop ya teman-teman pasti tahu lah. Nah, begitu juga ini secara harian kemarin sebetulnya ini udah trending di trend mediumnya nih udah down cukup kuat ya di sini tren menengah. Makanya dia sulit untuk naik ya, teman-teman. Nah, nanti kalau ini naik, ini juga trending down kuat, yang ini juga mau yang di H1 tadi ini mau kuat, dua-duanya kuat. Jadi opsi buy sepertinya apa teman-teman? Opsi buy-nya bakalan dikurangin dan mencoba untuk entry sell untuk hedging ya, mulai hedging teman-teman. Nah, targetnya di mana? Targetnya kemarin saya udah buat di video sebelumnya. Kalau dia break low terakhir ini di 09951, maka target selanjutnya adalah di support mayor di 0.9863. Jadi kalau hedging nanti sell-nya bakalan dilepas di kisaran ini 0.863 atau selanjutnya di 0.9659 ya, dengan melihat perubahan-perubahan dari BBMA-nya tentunya. Seperti itu. Ini saya belum hedging ya, teman-teman. Bentar ya, saya lihat dulu ini profit berapa. Nah, ini saya close dulu deh satu deh. Nah, ini sisa satu di sini. Oke. Kita close dulu aja ya. Nah, kemungkinan ini kalau naik sampai mana? Kemungkinan ini bisa naik sampai upper BB harian. Which is ini ada di kisaran ini. Nah, di sini ada level di time frame 30, ada level support ya. Jadi resist di sini ya, teman-teman. 1.0046. Ini sih target buy yang paling realistis sementara ini. Walaupun bisa aja koreksinya bisa jauh sampai standar deviasi min 1 BB weekly di sini, atau bahkan sampai MA weekly-nya kira-kira di sinilah, teman-teman. Nah, jadi kalau mau opsi sell, misalnya mau averaging sell, itu bisa dimulai dari 0046, kemudian selanjutnya 0071, dan terakhir ada di kisaran ini 0125 ya teman-teman. Di sini kira-kira. Bentar ya, ini.
Ini delete dulu deh, keramaian. Oh iya sini deng, sorry. Ini ada support. Sorry ini kebanyakan open posisi ya, jadi teman-teman nggak usah abaikan open posisinya dulu ya teman-teman. Ntar nih TP-nya kurang jauh, jauhin dulu deh, biar nggak ngalingin. Oke di sini. Nah ini level resist yang cukup kuat. Kemungkinan kalau terjauh hari ini sampai sini kalau nyampe ya. Tapi saya agak ragu harga bakalan nyampe situ. Kemungkinan kalau nggak 0046 atau 00714 ini ya teman-teman. Saya kemungkinan insert ini aja deh. Nah jadi yang mau cari sell bisa di kisaran ini ya. Kisaran ini. Nah sementara main wave yang di sini nih belum break ya teman-teman. Jadi kadang Euro USD gitu kalau deket-deket main wave sampai sini nanti dia naik bisa lumayan jauh nih teman-teman. Biasanya gitu kadang-kadang. Jadi kayak semacam roller coaster gitu loh. Kayak ini nih. Nih kemarin. Ini kan main wave ya, dia naik sini terus dia turun kenceng. Ini kan deket main wave ya, sebelum data yang ini ada. Dia kan di sini dulu bentuk ini naik turun deket sini. Nah, ini naiknya lumayan loh. Ini naiknya ini sekitar 200 pips teman-teman. Dari ini penurunan tajam di sini 400 pips teman-teman. Nah, bisa jadi ini bisa terulang. Jadi ya harus tetap money management ya untuk yang mau nge-sell juga. Nah, ini 376 pips turun. Ya kalau dia naik paling nggak 100 pip, 120 pip ya benar saya bilang kemungkinan di sini level kritikalnya. Di sini kalau dia naik set sampai sini ya, di sini bisa cari sell. Gitu. Kalau dia sideway ya teman-teman, tapi kalau dia lanjut turun ya sudah gitu. Ini kan cuman ngelihat dari data history yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah ini kalau lanjut turun misalnya ini dipasang ini ya, maka turunnya bisa ya ini 9659 ya. Ini untuk yang mau mungkin ngehold agak jauh ya, buy deket sini. Ini support mayor ya di sini ya, 09659 kalau turun sampai sini. Tapi faktanya sementara ini faktanya belum break ya. Ini apa namanya low-nya ini, low terakhir ini belum break. Sama seperti ini kelihatan kayak mau turun, tapi faktanya low ya belum break ya, berarti belum bisa lanjut turun seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tetap ada potensi harga untuk mantul dulu sih. Tapi kita nggak tahu apakah nanti ini bisa mantul dulu apa enggak ya, kita lihat nanti aja deh. Cuman kalau dia break ya siap-siap yang opsi buy, siap-siap. Oke, untuk sell ntar dulu, ini udah cukup jelas ya areanya. Ya ini sama ini. Terus yang mau ngebuy support selanjutnya di 9951 ya, dekat-dekat sini kalau ngebuy. Dan area buy yang paling kuat selanjutnya adalah di 9863 ini, which is kalau dari harga sekarang 138 pips lagi ya, bisa aja sih ya. Ini sekarang baru running 57 pips untuk Euro USD. Jadi bisa aja untuk lanjut ke situ ya. Bisa aja untuk hari ini atau besok. Kalau dia masih terus lanjut turun, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin udah cukup jelas ya untuk sharing analisa dan strategi di pair Euro USD. Saat ini kecenderungan arahnya memang turun. Secara BBMA tadi udah dijelasin ya, ada monthly sama weekly dan weekly sama daily itu turun. Tapi saya masih harus berhati-hati karena ini udah lama turunnya ya, setahun ini MA 4 bulanan. Takutnya ini
nanti flat dulu. Kalau flat dulu berarti ini bisa naik cukup signifikan sampai upper PB 4 bulanannya ya teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Oke lah, gitu aja dulu ya untuk sharingnya. Semoga membantu. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.